Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kriter, dimanapun berada, berjumpa lagi di Pabian Crit Channel. Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat abstract background menggunakan sebuah aplikasi desain yaitu Corel Draw. Saya gunakan di sini adalah Corel Draw 4-bit tahun 2020. Jika Sobat Kriter mempunyai versi Corel Draw di atas atau di bawah ini, pada intinya yang saya rasakan yang membedakan hanyalah segi tampilan saja. Ya, yang paling utama adalah tingkat kreativitas, imajinasi masing-masing di dalam membuat sebuah kreativitas, ya, baik itu desain atau hal-hal yang lainnya. Baik, kita langsung ke tutorialnya. Kita buat dulu sebuah dokumen. Kita beri nama abstract. Kemudian primary color mode-nya kita RGB-kan. Kemudian di page size-nya ini bebas, ya. Resolusinya kita pilih yang 300. Klik OK. Baik, setelah ini terbuka, langkah yang paling pertama adalah kita membuat sebuah shape atau bentuk menggunakan rectangle tool. Kita buat saja sembarang saja, baik seperti ini. Kemudian setelahnya kita harus menentukan kita akan membuat background untuk dipakai atau digunakan untuk apa. Contoh, kalau kita ingin membuat sebuah background untuk layar laptop misalnya, kita lihat dulu ukuran layar laptop yang pas itu berapa kali berapa. Ya, kalau yang primary-nya, kalau yang biasanya layar laptop itu ukurannya adalah 1366 kali 768 pixel. Baik, kita rubah ukurannya. Sebelumnya kita rubah dulu unitnya di sini. Asalnya ini milimeter. Kita rubah ke pixel untuk memudahkan. Dan kita klik objek. Nah, di sini kita rubah. Panjangnya di sini kita rubah jadi 1366. Kemudian lebarnya kita rubah jadi 768. Nah, baik. Ini ukuran wallpaper dari laptop. Setelah kita membuat bentuk ini, langkah selanjutnya adalah kita beri warna background kita ini dengan warna yang gelap. Ya, di sini kita memakai warna black. Sobat Kriter bisa berimajinasi sendiri memakai warna apa, itu silakan, tergantung selera, ya. Tapi kalau kita ingin membuat sebuah background yang memang nanti abstrak di dalamnya, maka lebih baik kita menggunakan warna-warna yang memang gelap seperti ini. Baik, setelah kita beri warna, kemudian kita mulai ke membuat sebuah desain yang abstrak. Caranya sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Lihat di bar menu di sini. Kalau kita klik yang segitiga
kecil di pojok kanan bawah. Di sini ada beberapa pilihan yang intinya semuanya di sini adalah membuat sebuah bentuk garis, ya. Supaya kita bisa lebih berimajinasi dengan apa yang akan kita buat, nah, kita pilih yang freehand saja. Nah, kita mulai berimajinasi di sini. Silahkan sahabat bisa berimajinasi sesuai dengan tingkat imajinasi masing-masing. Nah, kita beri warna supaya terlihat baik. Apabila dirasa ini lekukannya ini masih belum enak dilihat, maka kita bisa mengeditnya. Kita tinggal tekan saja ini Save Tool. Nah, lihat, kita klik note ini, kemudian kita sesuaikan saja tergantung dengan apa yang akan kita nanti tampilkan, ya. Jika dirasa sudah cukup, kita tekan Pick Tool. Nah, satu buah garis sudah kita buat. Sekarang kita buat garis yang kedua. Kita masih menggunakan freehand. Oke. Dan kita sekarang buat lagi sebuah garis yang lain. Silahkan imajinasi lagi kita seperti apa. Contohnya kita beri lagi warna supaya terlihat ini. Kita samakan. Kita edit lagi di sini. Bila memang ada lekukan-lekukan yang kurang enak dipandang, kita bisa hapus atau kita bisa tambah, ya. Ini pun masih bisa kita edit sesuai dengan keinginan kita. Dalam membuat sebuah desain, memang ini diperlukan sekali imajinasi yang memang keras. Kita berpikir bagaimana supaya kita membuat sebuah desain yang memang yang kita inginkan, ya. Baik, jika dirasa ini sudah cukup bentuknya, ya, sahabat Krita bisa lihat di sini ada 2 buah garis. Kemudian langkah selanjutnya, nah, kita mulai di sini membuat efek. Ya, kita gunakan efek yang ada di CorelDRAW ini. Baik, sebelumnya background yang berwarna hitam ini kita lock dulu. Caranya klik kanan kemudian lock. Nah, ini save ini atau bentuk ini nanti tidak akan terganggu sebelum kita unlock. Jadi tatkala diberi efek ini nanti tidak akan terbawa. Baik. Baik, lihat di menu bar di sini di pinggir sidebar kita menggunakan efek blend tool. Ya, kalau kita klik
yang segitiganya. Di sini ada banyak sekali efek. Dari Corel ini efeknya saya kira ini sudah lengkap. Mau kita berimajinasi seberapa jauh pun, seberapa tinggi pun, ini di Corel Draw ini sangat lengkap sekali ya. Salah satunya yaitu fitur blend ini. Baik, kita lihat. Sesuai dengan namanya, blend, artinya itu memadukan atau menyatukan antara satu shape, satu bentuk ke bentuk yang lain. Baik, lihat. Kita klik dulu salah satu bentuk ini, contohnya yang bawah ini. Kemudian kita klik kiri sambil kita drag ke bentuk yang kedua. Nah, lihat. Apabila ini sudah seperti ini masih keadaannya, ini masih klik kiri kita, ditahan. Apabila sudah seperti ini, ya, maka kita lepas. Nah, ini hasilnya. Jadi dua buah bentuk yang tadi kita buat, sekarang sudah kita satukan dengan memakai fitur blend ini. Kita fiktulkan. Nah, sampai sini kedua buah bentuk tadi yang sudah kita gabungkan, yang sudah kita padukan, di sini masih bisa kita edit. Ya, caranya bagaimana? Caranya kita zoom in, kemudian kita klik salah satu bentuk yang atas. Lihat. Apabila dirasa garisnya memang terlalu tebal, maka kita bisa tipiskan. Nah, di sini di outline width-nya kita ganti ke hairline misalnya. Yang atas. Jadi pada intinya garis ini, garis intinya itu ada dua yang tadi kita buat. Cuma setelah kita beri efek blend, maka ini akan jadi menyatu seperti ini. Yang bawah pun masih bisa kita tipiskan, misalnya ini terlalu tebal, klik yang paling bawah, kita hairline-kan. Nah, seperti ini. Baik, jikalau sudah seperti ini, karena ini warnanya satu warna, hanya putih saja. Nah, di sini kita menambahkan warna yang lain tiap shape, tiap garis yang barusan kita buat. Nah, kita klik lagi garis yang ke-1 misalnya ini. Nah, ini ketebalannya ini belum ditipiskan terlalu tebal. Nah, ini sudah seperti ini. Sahabat creator, hati-hati tatkala mengklik garisnya, ya, karena ini sekilas ini kita sangat sulit membedakan mana garis yang satu, mana garis yang lainnya. Ya, yang perlu sahabat perhatikan adalah perhatikan garis ini. Ya, jadi dua garis yang tadi ini merupakan bentuk yang pertama, ini ke sini. Nah, ini kemudian ini bentuk yang kedua. Nyambungnya ke sini. Tatkala kita ingin mengklik suatu garis, maka kita pilih garis yang paling atas. Baik, kita rubah salah satu warna di sini. Baik. Kemudian kita beri warna. Contohnya kita memakai warna cyan sini. Cara memberi warna garis adalah dengan mengklik kanan, ya, bukan klik kiri. Kalau klik kiri, ini tidak akan bereaksi nanti. Kita lakukan adalah klik kanan. Baik. Sampai sini sudah terlihat efek abstraknya. Kita lihat indahnya perpaduan antara warna cyan dengan warna white atau putih. Ya, supaya lebih
elegan lagi, maka warna yang satunya kita beri warna yang lain. Baik, kita klik warna yang putihnya ini, dan kita beri warna yang lain. Ya, silahkan sahabat creator berimajinasi mau warna apa yang ditambahkan. Ya, contoh saya di sini memakai warna magenta. Coba, nah ini. Dan jadi perpaduan antara magenta dengan cyan ini sangat indah dipandang. Ya, ini efek abstraknya sudah mulai terlihat. Baik, setelah itu, walaupun bentuknya sudah seperti ini, tapi kita masih tetap bisa merubah bentuk. Ya, caranya seperti tadi. Contoh kita ingin merubah bentuk yang ini misalnya, kita klik, kemudian kita tekan Shape Tool. Nah, di sini masih bisa kita rubah, masih bisa kita rubah bentuknya. Ya. Nah, nantinya di sini efek abstraknya ini akan mengikuti. Ya, akan mengikuti di sini. Contoh seperti ini. Kemudian yang satunya pun masih kita bisa merubah. Ya. Tentunya ini kita tarik ke atas sedikit misalnya. Nah, ini contohnya. Ya, jadi tatkala atau walaupun bentuknya sudah seperti ini, tapi kita masih bisa ubah. Ya, apabila dirasa memang ada yang kurang dan sebagainya. Baik, sampai sini efek blend sudah berhasil kita terapkan. Apabila sahabat creator mau lebih berimajinasi, biasanya di sini kita tekan lagi blend, kita klik objek, tekan blend di sini. Nah, di sini di atas di menu bar di sini ada beberapa pilihan ya untuk merubah atau menambahkan warna yang lain. Kita lihat di sini direct blend. Ya, artinya tadi warnanya memang langsung kita bubuhkan ke sini, ke dua buah shape ini atau dua buah bentuk ini. Kita juga bisa memilih clockwise blend. Kita lihat, tatkala kita klik ini, nah maka di sini akan otomatis ditambahkan warna yang lain. Ya, antara warna cyan tadi dengan warna magenta ini. Jadi di tengah-tengah telah ditambahkan warna biru ini secara otomatis. Ya. Ataupun misalnya sahabat kita memilih counterclockwise blend. Kita lihat, nah di sini lebih banyak lagi warna yang ditambahkan di sini. Ya, dan warnanya ini berbeda-beda. Baik. Tapi apabila sahabat creator mau memilih direct blend yang kita bubuhkan warnanya secara manual tadi, maka kita klik saja yang ini. Jadi warnanya tetap dua warna. Baik. Dan setelah ini kita beri efek transparan pada shape ini. Ya, sebelumnya kita paskan dulu bentuknya dengan wallpaper yang dengan ukuran wallpaper yang barusan kita buat ini di kunci ini yang warna hitam. Kita beri efek transparan di sini, transparency tool. Kita klik objek, kemudian kita klik transparan. Nah, kita mulai di sini mentransparansi objek ini. Contohnya seperti ini.
Silakan, di sini lagi-lagi kita dituntut untuk berimajinasi bagian mana yang memang dirasa perlu ditransparansikan sesuai dengan imajinasi masing-masing saja. Silahkan. Oke. Kita juga bisa merubah tingkat transparansinya di sini. Silakan. Di sini lagi-lagi kita dituntut untuk berimajinasi dengan apa yang kita buat di sini. Nah, kalau dirasa ini sudah cukup, ya kita tekan lagi pick tool. Ini hasilnya hasil dari transparansi ini. Kemudian untuk lebih merapihkan bentuk dari efek abstrak ini, nah kita sekarang pakai fitur power clip. Kita masukkan shape ini ke background black atau hitam yang tadi kita buat. Karena background ini di lock atau dikunci, kita buka dulu kuncinya, ada unlock. Nah ini kita klik objek, kemudian kita ke objek, kemudian ke power clip, place inside frame. Artinya kita masukkan ke bentuk ini, kita arahkan kursornya, kemudian kita klik. Nah ini objek abstrak tadi sudah masuk ke frame ini, ke wallpaper yang berwarna hitam yang kita buat tadi. Apabila kita ingin mengeditnya, mengedit apabila kita ingin mengedit kembali file ini, sahabat kriter, apabila kita ingin mengedit kembali efek ini, shape atau bentuk yang abstrak ini, kita pilih saja ini, select content. Nah, maka otomatis di dalam power clip di sini sudah terselect konten yang kita mau edit. Contohnya ini, supaya ini tidak terlihat menggantung, ini kita perbesar misalnya seperti ini. Ya, jadi fungsi dari power clip ini adalah kita memasukkan sebuah konten yang lain, ya, tanpa nanti si kontennya itu tidak keluar dari shape bentuk yang memang disebut bentuk inti. Jadi secara umumnya ini adalah, ya, warna hitam ini adalah wadah dari konten yang lain. Itu dimasukkan, ya, memasukkan konten satu ke bentuk atau konten yang lain. Nah, ini, ya, sampai sini plan untuk membuat background abstrak di sini sudah selesai. Kalau dirasa sudah cukup, di sini untuk mempercantik kita tambahkan tulisan. Kita tulis saja abstrak background misalnya. Nah, kita betul.
Kemudian tulisan ini kita pisahkan, kita break. Caranya di shortcutnya itu kita tekan Ctrl K, otomatis ini akan terpisah. Kita tempatkan di sini, misalnya kita beri warna putih, kita tempatin juga di bawah sini, kita juga beri warna putih. Kita sejajarkan. Baik. Kemudian ini kita ganti fontnya, yang defaultnya ini Arial, kita ganti dengan font yang lain. Ini contohnya kita pakai Century Gothic ini. Kemudian backgroundnya juga kita ganti fontnya, defaultnya Arial. Nah, kita ganti ke ini, ke Libre Barcode. Baik, bagi sahabat creator yang butuhkan font jenis ini, nanti saya sertakan di link deskripsi, ya silahkan tinggal di download saja. Kita sejajarkan posisinya, kita select, dan kita tekan C. Kita di sini abstraknya kita perkecil. Jadi 16 ya. Kemudian kita posisikan lagi ke tengah. Dan ini kita letakkan dengan memakai shape tool. Di sini kita renggangkan tulisannya, tool, kemudian kita sejajarkan lagi dengan ini. Nah. Kemudian yang bawah kita ganti warnanya jadi warna cyan ini. Baik. Kalau dirasa terlalu besar, kita perkecil, kita blok, kemudian kita kecilkan. Kita posisikan lagi. Supaya warnanya tidak terlalu mencolok, karena ini menyesuaikan ya dengan warna ini, sedikit agak transparan, maka kita pergelap warna ini. Caranya adalah klik cek. Dan setelah itu sambil menekan Ctrl di keyboard, kita gelapkan dengan menekan atau dengan mengklik warna black ini. Tekan Shift di keyboard, kemudian klik di warna black. Nah, sahabat creator lihat, ini sudah agak menggelap, yang tadinya cyan tambah black. Ini juga sama, kita gelap sedikit, tekan Ctrl, kemudian tekan black. Baik, sampai sini pembuatan sebuah background abstrak ya sudah selesai. Apabila dirasa sudah cukup, kita save ya wallpaper ini ke JPEG supaya nanti bisa dijadikan wallpaper. Caranya kita blok objeknya semuanya. Kita lihat di objek di sini, takutnya ada yang belum terblok. Semuanya. Kemudian di file ya kita export. Nah, ini kita beri nama abstrak background pastinya. Jangan lupa sahabat centang selected only di sini ya, biar nanti yang tersave adalah hanya yang kita pilih saja, yang kita seleksi saja. Kemudian kita export.
Oke, kita ini hasilnya ini. Di pengaturan ini, di export pengaturan proses export to JPEG. Sini silahkan sahabat sesuaikan saja di color modenya. Saya pilih yang RGB. Dan untuk kualitasnya, di sini ada bervariatif kualitas, mulai yang highest, kemudian high, medium, low, lowest, dan custom. Untuk hasil yang maksimal kita highest-kan saja di 100% ini. Kemudian di bagian ini, di resolusinya kita ganti misalnya menjadi awalnya 300, kita naikkan menjadi 500. Baik. Supaya nanti hasilnya itu lebih high quality-nya itu lebih oke. Kita oke. Dan setelah itu kita lihat, saya save-nya di desktop. Bisa lihat di sini, kita buka dulu hasilnya. Nah, ini ya. Dan setelah ini kita coba buat terapkan di wallpaper desktop kita. Kanan, set as background. Nah, ini ya wallpaper yang barusan kita buat di aplikasi CorelDRAW sekarang sudah bisa kita gunakan menjadi wallpaper di desktop atau laptop kita. Baik sahabat creator semua, itu mungkin ya, sebagai pengantar saja bagaimana cara membuat sebuah background abstrak di aplikasi desain CorelDRAW. Mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk semuanya. Jika sahabat creator suka dengan video ini, silahkan klik like. Jangan lupa berikan juga komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Kita terima saran kritik yang membangun. Saya pun ini masih dalam tahap belajar, ya, masih dalam tahap belajar. Saya perlu masukan dari semua pihak. Kalau memang sekiranya ada kekurangan atau kesalahan dalam step-step pembuatan ini mungkin ini hanya sebatas kapasitas saya, ya, di dalam membuat sebuah desain. Kita tunggu saran kritik yang membangun. Jangan lupa klik subscribe juga, karena subscribe itu gratis, ya, tidak memerlukan biaya. Kemudian nyalakan juga lonceng notifikasi supaya sahabat creator bisa menemukan video-video terbaru dari channel saya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.